Dilansir dari Detik Finance, berikut adalah daftar perusahaan besar yang bangkrut di dunia sampai rugi ribuan triliun. Menurut Biro Statistik Tenaga Amerika Serikat, 20% dari semua bisnis bisa saja gulung tikar dalam 2 tahun pertama pendiriannya. Sementara itu, 45% atau hampir separuh dari semua bisnis berhenti beroperasi dalam 5 tahun pertama, dan 65% tidak berhasil melewati usia 10 tahun. Hanya 15% bisnis yang bertahan lebih dari 15 tahun. Berikut tanggapan pandangan perspektif secara komprehensif dari aspek sumber daya manusia, pasar pemasaran, serta finansial yang menyebabkan perusahaan bisnis tersebut bangkrut atau tutup. Salah satunya adalah Washington Mutual. Washington Mutual atau WAMU adalah sebuah perusahaan penyedia layanan perbankan dari hipotek terbesar di Amerika Serikat yang bangkrut pada tahun 2008. Kebangkrutan ini menjadi yang terbesar dalam sejarah perbankan Amerika dan merupakan salah satu peristiwa penting dalam krisis keuangan global. Berikut adalah analisis kebangkrutan Washington Mutual dari aspek sumber daya, pasar pemasaran, dan finansial. Aspek SDM. Manajemen risiko yang lemah. Manajemen WAMU gagal dalam mengelola risiko, terutama dalam hal pinjaman subprime. Mereka terlalu fokus pada pertumbuhan cepat melalui peningkatan pinjaman berisiko tinggi. Kepemimpinan yang tidak efektif. Kepemimpinan yang berfokus pada ekspansi agresif tanpa memperhatikan kualitas kredit dan potensi risiko memperburuk situasi. CEO Gary Killinger gagal mengantisipasi dampak dari krisis subprime mortgage. Motivasi karyawan. Struktur insentif yang ada mendorong karyawan untuk menyalurkan pinjaman sebanyak mungkin tanpa mempertimbangkan kualitas peminjam. Ini menyebabkan akumulasi portofolio pinjaman berkualitas rendah yang akhirnya merugikan perusahaan. Aspek pasar pemasaran, kehilangan kepercayaan pelanggan dan investor. Ketika masalah keuangan mulai muncul, pelanggan dan investor kehilangan kepercayaan pada WAMU. Hal ini menyebabkan penarikan besar-besaran dana dari rekening tabungan dan deposito. Kegagalan dalam diversifikasi. WAMU sangat bergantung pada pasar hipotek berisiko tinggi dan gagal mendiversifikasi bisnisnya untuk mengurangi risiko. Ketika pasar perumahan jatuh, WAMU tidak memiliki penyangga dari sektor lain. Strategi pemasaran yang gagal. Strategi pemasaran yang terlalu fokus pada pertumbuhan agresif tanpa mempertimbangkan kestabilan jangka panjang memperburuk situasi. Mereka gagal menarik pelanggan berkualitas tinggi dan lebih memilih volume tinggi dengan berisiko tinggi. Aspek finansial. Eksposur terhadap pinjaman subprime. Seperti banyak lembaga keuangan lainnya, WAMU memiliki eksposur besar terhadap pinjaman subprime. Ketika pasar perumahan jatuh, nilai aset-aset ini turun drastis menyebabkan kerugian besar. Leverage yang tinggi dan likuiditas yang rendah. WAMU menggunakan leverage yang tinggi untuk memperbesar keuntungan. Ketika pasar berbalik arah, leverage ini memperbesar kerugian. Selain itu, mereka juga mengalami masalah likuiditas ketika pelanggan mulai menarik dana secara besar-besaran. Kegagalan dalam mendapatkan dana tambahan. Ketika krisis keuangan semakin parah, WAMU gagal mendapatkan tambahan modal atau bantuan dari pemerintah atau investor lain yang mempercepat kebangkrutan mereka. Kesimpulan, kebangkrutan Washington Mutual adalah akibat dari kombinasi manajemen risiko yang buruk, strategi pasar yang tidak berkelanjutan, dan masalah finansial yang serius. Ini menunjukkan pentingnya manajemen risiko yang baik, diversifikasi investasi, dan pengelolaan leverage, serta likuiditas yang hati-hati dalam menjaga stabilitas perusahaan.